Mari kita mulai dari gaya konservatif dulu. Nah, gaya konservatif ini merupakan gaya yang usahanya hanya bergantung posisi ya. Jadi artinya tidak bergantung panjang lintasan. Panjang lintasan. Nah, artinya kalau posisi awal dan akhir dan posisi awal dan akhir benda itu sama. Jadi walaupun benda itu bergerak dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini, tapi kembali ke posisi awal. Jadi posisi awal dan akhir itu sama, maka usahanya nol ya. Nah, itu kayak konservatif ya. Nah, di sini contohnya adalah sampelnya itu gaya gravitasi. Lalu gaya pegas lah. Nanti juga ada gaya listrik ya, yang kaki kaki 1 G/r². Ini gaya listrik. Nah, jadi itu gaya konservatif ya. Lalu sekarang kalau gaya non konservatif kebalikannya, gaya non konservatif. Nah, jadi di sini usahanya bergantung panjang lintasan. Panjang lintasan. Jadi kalau ini ada startnya di sini, finishnya di sini. Nah, benda pertama dari sini ke sini, benda kedua muter-muter muter-muter muter, baru ke sini, baru sampai finish. Nah, maka usaha yang dilakukan oleh gaya non konservatif itu beda ya antara lintasan 1 yang pendek dengan lintasan 2. Karena panjang lintasan 2 lebih panjang, walaupun posisi awal dan akhirnya sama. Jadi itu kebalikan dari yang gaya konservatif tadi. Nah, jadi kalau ini sama, maka usahanya tidak nol ya. Usahanya tidak nol. Oke, itu lalu contohnya apa? Contohnya yang paling sering itu adalah gaya gesek ya. Nah, kita sekarang coba bandingkan ya. Kita contoh kita tinjau eh, kita bandingkan usaha oleh gaya gravitasi dan gaya gesek. Nah, seperti yang kita ketahui ya, gaya gesek itu pasti berlawanan arah gerak benda. Kalau bendanya ke kanan, gesekan ke kiri. Kalau benda ke atas, gesekan ke bawah dan seterusnya. Jadi kasusnya kita punya eh, katakan kita punya bola. Nah, bola ini kita lempar ke atas ya.
Tapi ini gesekan udara tidak diabaikan. Jadi gesekan udaranya itu pas kita lempar ke atas ini, gesekannya itu ke bawah ya, sebesar F. Nah, nanti dia akan sampai titik tertinggi. Katakan titik tertingginya itu misalkan H. Nah, ini posisi awal, ini posisi di titik tertinggi. Lalu nanti dia akan turun ke bawah ya, ke sini. Nah, ketika turun, gaya gesekan berarti ke sini ya. Nah, nanti dia akan jatuh kembali ke sini, ke titik C. Oke, jadi ini walaupun seperti parabola, tapi sebenarnya ini satu dimensi aja ya. Jadi cuma naik terus turun. Tapi supaya bisa aku gambarkan seperti parabola ini. Nah, kita bandingkan yang pertama usaha oleh gaya gravitasi. Berarti untuk lintasan AB ya. Nah, usahanya kan berarti karena dia itu usaha, usaha itu tadi kan integral F dl aja ya, F dl aja ya. Nah, berarti kan karena dia itu gravitasinya ke bawah, tapi dia bergeraknya ke atas, maka F dan dl itu kebalikan ya. Jadi yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Nah, kalau yang satu ini plus J, yang bawah berarti min J ya. Otomatis kalau kita dot product, kita akan dapat minus. Berarti di sini eh, usahanya dari titik A ke B adalah WAB itu sama dengan minus ya, minus dari MGH. Oke. Selanjutnya ketika dia turun kebalikannya ya, ketika dia dari B ke C, kita sebut ini WBC. Nah, dia gravitasinya ke bawah, lalu dia juga berpindah ke bawah ya. Berarti dia eh, hasilnya adalah positif ya. Karena negatif dikali negatif itu positif. Berarti ini MGH. Nah, otomatis kalau kita jumlahkan totalnya, total berarti jumlahkan aja ya WAB tambah WBC. Jadi W totalnya sama dengan 0 ya. Tuh, aku tulis di sini. Jadi usaha total sama dengan 0. Nah, sekarang kita bandingkan dengan gaya gesek. Usaha oleh gaya gesek. Nah, ketika lintasan dari A ke B, gaya geseknya ke bawah, lalu perpindahannya ke atas ya, berarti negatif. Kita misalkan gaya geseknya itu tadi kan konstan sebesar F kecil ya, berarti WAB ini titik 2. WAB sama dengan minus F kali H. Lalu dari lintasan BC. Nah, WBC itu sama dengan eh, gaya geseknya ke atas ya sekarang, tapi perpindahannya adalah ke bawah. Jadi dia tetap minus. Jadi min FH. Lalu kalau kita total, berarti WAB plus WBC. Nah, hasilnya adalah minus 2FH ya. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa W oleh gravitasi itu sama dengan 0 ya. Karena posisi benda tidak berubah. Jadi awalnya di tanah, lalu naik dan turun ke tanah lagi ya. Posisi benda tidak berubah.
Nah, sebaliknya usaha oleh gaya gesek ya, ya WF tidak sama dengan 0 ya. Karena ya walaupun posisi tidak berubah, dia bergantung lintasan. Lalu sekarang perhatikan ya, apabila eh, apabila H diperbesar, maka kita lihat ya untuk WG berapapun hanya W oleh gravitasi tidak berubah ya. Tapi kalau di gaya gesek itu kan minus 2FH ya. Jadi kalau hanya itu beda, ya otomatis WF-nya beda ya. WF berubah. Nah, dari situ kalau kita amati gravitasi dia yang pertama posisi tidak berubah, usahanya 0, lalu tidak dipengaruhi lintasan ya, panjang lintasan. Nah, dari sini kesimpulan kita adalah gravitasi merupakan gaya konservatif ya. Dari sini semua kalau kita simpulkan gravitasi sifatnya itu konservatif. Sedangkan kalau gaya gesek ini kita lihat sifat-sifatnya. Yang pertama, posisinya tidak berubah, tapi WF-nya tidak sama dengan 0. Jadi seperti ini. Lalu usahanya bergantung panjang lintasan ya. Apabila hanya beda, diperbesar, WF-nya juga berubah ya. Jadi dia sifat yang ini terpenuhi. Nah, maka kita simpulkan bahwa gaya gesek di sini, gaya gesekan ini, adalah gaya non-konservatif. Nah, jadi itu terkait dengan gaya konservatif dan non-konservatif, nanti berhubungan dengan usaha ya. Usaha oleh gaya konservatif dan non-konservatif. Nah, jadi dari sini nyambung ya dengan maksud di sini. Hukum konservasi energi itu berlaku atau bisa dipakai kalau tidak ada gaya non-konservatif ya. Nah, jadi kalau sistemnya tidak ada gaya gesekan itu diabaikan biasanya. Nah, maka bisa pakai konservasi energi ya. Energi mekaniknya itu besarnya tetap. Tapi kalau ada gaya gesek, ya berarti nggak bisa pakai hukum konservasi energi. Nah, bagaimana kalau ada gaya non-konservatifnya, seperti ada gaya gesek, maka kita akan pakai perluasan ya dari hukum konservasi energi ini, yaitu teorema usaha energi.